Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Ayu. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oh ya, kali ini aku mau membahas mengenai kegiatan apa saja sih yang dilakukan ketika pandemi COVID-19 berlangsung. Karena kita semua sedang dilanda atau sedang dihadapi masa pandemi COVID-19, di mana corona tersebut ya sedang mengobrak-abrik gitu kan warga masyarakat sedunia ya, hampir sedunia mungkin seperti itu. Salah satunya di Indonesia. Nah, di sini di Indonesia memiliki peraturan-peraturan ketika corona berlangsung, ketika COVID-19 berlangsung. Setiap negara mungkin akan berbeda peraturannya. Tetapi ketika di Indonesia, Indonesia itu kalau nggak salah ya, masuk COVID-19 itu atau corona itu Maret ya, awal Maret kalau nggak salah. Nah, ketika itu Indonesia masih tetap berjalan semestinya, seperti kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya, kegiatan-kegiatan lainnya. Tetapi saat itu saya masih ingat sekali ya, aku masih ingat sekali gitu. Ketika itu kali pertama saya besoknya itu mengawas ujian nasional di SMK. Tetapi ternyata diberhentikan ujian nasional itu, akhirnya diberlakukan social distancing seperti itu. Kemudian kita harus di rumah saja gitu. Ada hashtag kan, hashtag di rumah saja seperti itu. Nah, kemudian kalau saya sendiri ya, saya berada di kota Cirebon, berada di Kabupaten Cirebon maksudnya. Di situ kan ketika ada PSBB itu kan, itu zona merah ya. Jadi maksudnya kota-kota yang memang terkena zona merah itu diberlakukan PSBB. Nah, Cirebon itu baru diberlakukan PSBB bulan kapan ya? April, nggak tahu, pertengahan Maret, lupa saya tanggalnya, nanti saya cantumkan di sini ya. Pertama kali pengumuman PSBB seperti itu. Nah, makanya kan masyarakat itu harus di rumah saja. Nah, maka dari itu kegiatan apa saja sih yang dilakukan ketika pandemi COVID-19 berlangsung? Simak terus videonya ya, jangan di skip-skip. Nah, untuk yang pertama yaitu penting banget untuk kita sendiri, maksudnya untuk pribadi masing-masing sendiri gitu kan, yaitu yang pertama menjaga kesehatan. Karena itu kan merupakan sebuah virus, jadi kita berhubungan dengan kesehatan kita. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga kesehatan kita, seperti yang dilakukan kita gitu kan, yaitu mencuci tangan, kemudian social distancing, jaga jarak, kemudian berjemur ya kan, itu kita harus bisa menjaga kesehatan kita. Oh ya, pola pikir juga. Nah, di sini kan kita kan sosial media itu kan sangat gencar-gencarnya membahas mengenai COVID-19. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri berita-berita tersebut ada saja yang hoax terserah ya bacanya. Nah, maka dari itu jangan sampai kita terdoktrin oleh berita-berita yang hoax, jadi mengakibatkan pola pikir kita jadi lebih gimana nih, berarti kita harus gimana, maksudnya jadi nggak boleh jadi parno sendiri gitu. Itu bisa menyebabkan imun kita turun. Oleh karena itu kita harus bisa bijak-bijak dalam menyaring sosial media itu sendiri ya. Untuk yang kedua yaitu menjaga kebersihan. Sudah pasti ya yang tadi berhubungan dengan menjaga kesehatan kita ya. Seperti membersihkan rumah dengan bekerja sama, maksudnya bekerja sama dengan keluarga seperti itu ya, mencuci tangan dan sebagainya, itu berhubungan. Kemudian melakukan kegiatan positif. Apa saja sih kegiatan positif? Yaitu banyak sekali ya, contohnya kita menuangkan hobi kita,
Kayak misalkan hobinya apa nih? Kalau misalkan membaca buku, melukis, kemudian memasak, itu kan bisa menjadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah. Nah, kemudian merelaksasikan diri. Jadi kebanyakan kalau misalkan kita lebih banyak di luar, aktivitas di luar gitu, seperti kerja, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya, itu kan otak kita menjadi penat, atau kita kan sering banget butuh liburan nih, butuh hiburan nih. Oleh karena itu, ketika kita di rumah, jangan pikirkan kegiatan-kegiatan luar yang membuat membuat pikiran kita jadi ruwet. Maka dari itu kita harus bisa merelaksasikan diri. Menurut saya ya, menuangkan hobi setiap orang itu kan berbeda-beda. Jadi kita memiliki hobinya masing-masing nih, entah yang tadi sudah saya sebutkan ataupun yang lainnya kayak mancing, ya kan, ataupun hobinya apa gitu ya. Kita harus bisa memaksimalkan hobi tersebut. Kemudian di sini saran saya juga yaitu mengikuti, kan banyak sekali kan lomba-lomba online seperti lomba puisi, kemudian lomba membuat artikel, kemudian lomba menulis cerpen, kemudian lomba fotografi gitu, fotogenik dan sebagainya. Itu kita bisa loh mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, selain kegiatan positif itu juga kita kan kalau misalnya menang atau enggak sih itu urusan belakang, tapi kita bisa memiliki menambah wawasan, menambah pengalaman kita ketika kita mengikuti lomba-lomba tersebut. Dan yang terakhir, kita bisa juga, bukan terakhir sih, yang pengais terakhir. Nah, itu kita bisa juga membuat video seperti ini. Video-video apa saja deh, kita bisa masukkan ke YouTube, ke sosial media, yang penting bermanfaat dan video tersebut positif. Dan yang terakhir ya, kita sudah berusaha nih melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan yang terakhir itu yaitu berdoa ataupun kita semakin dekat dengan Tuhan kita, seperti itu. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan ketika pandemi COVID-19 berlangsung ala Ayu Khalifatus Sofa. Jadi semoga saja ini bisa referensi untuk kalian ya. Pokoknya jaga kesehatannya, jangan kemakan hoax, ataupun kita harus bisa menyaring sosial media tersebut. Oke, terima kasih. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.